Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Matius 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi jawab Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal pertumbuhan rohani atau iman oleh firman Tuhan. Pertumbuhan rohani atau iman oleh firman Tuhan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca bergantian karena cukup panjang, tetapi perlu kita baca. Karena itu satu kisah nyata, peristiwa yang sangat membawa banyak pengajaran bagi tiap-tiap kita sebagai orang percaya. Yohanes 6 ayat 22 mulai. Ayat 22. Yohanes 6 ayat 22 dan beberapa ayat berikutnya. Saya baca lebih dulu, kemudian saudara. Topiknya adalah orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat ganti. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ganti 25. Ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ganti. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?"
Langsung ayat 32 saya baca. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ganti. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ganti. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ganti. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, kita langsung pada ayat yang 49. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Ganti. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ganti. Saya baca 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ganti. Sama-sama ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lanjut. 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Sesungguhnya ayat ini pernah kita baca, bahkan pernah diuraikan. Mudah-mudahan saudara masih mengingatnya. Tetapi kita akan belajar dari sisi yang lain. Karena di dalam peristiwa tersebut, dari ayat-ayat yang telah kita baca, ada banyak pengajaran-pengajaran yang penting untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Saudara, semua secara umum orang memahami bahwa setiap manusia terdiri dari yang kelihatan adalah tubuh, dan ada jiwa, dan ada roh. Biasanya ditulis secara pengetahuan seperti itu. Tapi kalau secara kebenaran, dimulai dari roh, jiwa dan tubuh yang nampak di luar. Dan kita tahu bahwa dari seorang bayi yang lahir,
ketiga-tiganya ini harus terjadi pertumbuhan yang seiring, seimbang, dan ada keserasian antara pertumbuhan tubuh, jiwa, dan rohnya. Itu sebabnya di dalam Tesalonika dikatakan bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Minggu lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang pertumbuhan. Sekarang secara khusus kita mau mendalami pertumbuhan yang mutlak terjadi dalam setiap kehidupan rohani kita atau iman kita sebagai orang percaya oleh firman Tuhan. Kita tahu bahwa makanan untuk pertumbuhan ini perlu makanan. Dan setiap orang mulai dari lahir sudah diperkenalkan dan diharuskan setiap ibu memberi susu murni atau ASI kepada anaknya, bayi. Karena itu adalah makanan yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan secara alamiah bagi anak-anak bayi. Dan kita tahu ketika seorang bayi mulai lahir dan kemudian dia mulai merangkak dan kemudian dia bertumbuh dan mulai belajar berjalan atau bicara dalam usia 1 tahun, itu 2 hal terjadi. Kalau dia bicara duluan, berjalan menyusul. Kalau dia berjalan duluan, bicara menyusul. Dan kemudian menjadi remaja, dan kemudian menjadi kaum muda, dan kemudian menjadi dewasa, dan menjadi tua. Dan terakhir meninggal dunia. Dia kemana? Tergantung apa dia sudah diselamatkan dan sudah terima Yesus atau belum. Ataukah di dalam kehidupan rohaninya atau di dalam hidupnya sebagai orang percaya hanya sebutan, tetapi sesungguhnya dia tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya. Sangat disayangkan sebab sekarang lagi marak pengajaran tentang kasih karunia yang disampaikan oleh hamba Tuhan terkenal dan sekarang sudah menghebohkan di mana-mana, tetapi dia tetap bertahan dengan doktrin yang dia sudah tetapkan. Bahwa kasih karunia, sekali menikmati kasih karunia, seumur hidup menikmati kasih karunia sampai kepada akhir hidup, masuk sorga dan tidak usah pusing dengan segala dosa. Kalau disingkatkan, padahal sangat jelas apa yang Alkitab katakan. Kalau orang itu, kalau saya menangkap, saya tidak menghakimi, tapi saya justru tertantang untuk mempelajari kenapa pengajaran ini begitu sedang marak sekarang, dan sebagian hamba-hamba Tuhan menantang akan hal itu. Setelah saya dengar, saya sebenarnya menangkap apa maksudnya. Tapi maksud itu kalau tidak jelas itu sangat berbahaya. Hamba Tuhan ini saya mungkin perlu jelaskan dulu ini. Sebab saudara jangan hanya mendengar, membaca di internet, mendengar di siaran TV rohani hanya telan mentah-mentah. Makanya perlunya pertumbuhan, pengenalan tentang kebenaran.
Hamba Tuhan, ini berdasarkan beberapa kesaksian anak-anak Tuhan yang menonton siaran TV-nya dan menerima pengajaran itu dan menikmati hasilnya. Jadi dia hanya bertahan, hasil dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Memang benar. Jadi menurut kesaksian orang yang menerima itu, menerima pengajaran itu dari siaran TV itu, mereka mengatakan sejak ia menerima pengajaran itu, ia merasa bahwa semakin mencintai Tuhan. Kalau dulu dia takut kepada Tuhan dalam bentuk lain, tapi dia semakin mencintai Tuhan karena dia hidup hanya oleh anugerah. Kasih karunia. Memang benar, kita semua hanya dari kasih karunia. Tetapi kalau kita tidak memahami dengan benar dan dengan dewasa tentang kasih karunia, kita akan menjadi pribadi yang tukang piara dosa. Karena kita menganggap semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Nah, terus bagaimana kalau kita mati dalam dosa? Nah, inilah. Kita tidak bahas itu, nanti satu kesempatan. Ya. Kesempatan berikut. Tapi mari kita lihat. Jadi setiap pribadi orang percaya seharusnya mengalami pertumbuhan. Dan dengan sangat pasti kita tahu bahwa pada akhirnya mereka masuk dalam kerajaan sorga atau hidup yang kekal. Tetapi dari sejak kita lahir baru, sejak kita menjadi orang percaya, jadi pada saat kita lahir baru, terima Yesus. Ini hati-hati juga dengan istilah ini. Dan hati-hati juga dengan kata terima Yesus, bukan hanya sekedar doa mantra terima Yesus. Pertanyaannya, sesudah kita lahir baru, memang benar kita adalah bayi yang baru lahir oleh iman di dalam Kristus Yesus. Apakah setelah kita lahir, mulai dari sini, apakah kita ada menjalani hidup baru kita? Karena seorang anak manusia lahir, dia lahir untuk menjalani hidup. Dia bukan lahir untuk langsung mati, bukan. Pertanyaannya, setelah kita terima Yesus, adakah kita menjalani hidup baru kita di dalam Kristus? Kita renungkan pertanyaan ini. Pertanyaan yang kedua, kalau kita mengatakan kita sudah lahir baru dan kita tidak menjalani hidup baru kita, sahkah lahir baru ini? Mari kita renungkan. Sedangkan kita tidak hidup, kita lahir tapi langsung mati. Ini saja yang sederhana, tidak usah terlalu berteologi yang membingungkan dengan segala istilah-istilah teologi. Saya tidak akan pakai istilah-istilah teologi. Sekarang pertanyaannya ini saja. Kalau kita mengatakan kita sudah lahir baru, kita kan lahir untuk hidup. Tapi kita tidak menjalani hidup baru. Berarti sepanjang hidup yang kita jalani sampai mati, kita tidak hidup di dalam Kristus, kita tidak hidup di dalam kehendaknya, dan kita tidak menjalani kehendaknya. Terus dengan tidak menghakimi, tapi dengan satu pertanyaan yang pasti dan harus dijawab, ketika mati kemana? Apakah kita mau membodohi jemaat yang mengatakan pasti masuk surga? Sama dengan ketika ada orang-orang mengadakan ibadah-ibadah penghiburan, ibadah-ibadah pemakaman, so tahu itu opa mati dan tak kancing dengan cap tikus. Dia penyanyian, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berduka cita, sebagaimana opah telah berangkat, tapi janganlah dibuat hatimu terharu. Dia ambil itu ayat, karena dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat. Memang banyak tempat, tapi opah tidak ada tempat.
Kenapa? Jelas-jelas mati dan cap tikus. Tapi pengajaran kasih karunia ini menganggap tetap yang masuk surga. Apa tidak membingungkan? Apa tidak membawa orang? Nah, ini kita tidak usah hakimi, ini saja sederhana. Kemana? Padahal Alkitab sudah menetapkan, ketika seseorang itu lahir baru, dia lahir untuk menjalani hidup. Maka ketika ia lahir baru menjadi orang percaya, menerima Kristus, ada Kristus dalam dirinya, maka dia harus menjalani hidup barunya. Dan Tuhan menetapkan setiap orang yang lahir baru, yang sudah dibenarkan. Makanya dikatakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman, yang memimpin kepada iman. Sementara ini tidak hidup oleh iman. Apa itu hidup oleh iman? Yaitu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah kita perlu memahami akan hal ini dan kita perlu bertumbuh. Karena kemampuan kita melakukan firman Tuhan dengan hanya kekuatan jiwani ini tidak akan mampu melakukannya. Karena unsur jiwani ini juga identik dengan kehidupan daging, perasaan sendiri, kehendak sendiri, dan pikiran sendiri. Ini itu unsur jiwani. Dan secara alamiah, seluruh pergerakan hidup kita di dunia secara umum dimotori dan dikendalikan dan diformat oleh unsur jiwani kita. Dan setiap orang memiliki ini. Makanya setiap orang percaya yang sudah menjadi orang percaya, sudah lahir baru, ditetapkan oleh Allah, hendaklah kamu hidup oleh roh. Karena secara alamiah roh ini kita hanya pakai sekedar bernafas. Nggak. Tuhan memberikan rohnya ke dalam diri kita bukan hanya sekedar bernafas. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai suatu pengalaman nyata secara pribadi, di mana setiap orang dibaptis dengan Roh Kudus untuk dia juga boleh nikmati, untuk menguduskan unsur jiwaninya, supaya melalui baptisan Roh Kudus, Roh Allah menyatu dengan roh kita, kita boleh menjalani hidup kita. Apa itu hidup oleh roh? Bukan paspok, bukan. Hidup oleh roh. Dan hidup oleh roh tidak ada bedanya dengan hidup oleh iman. Karena iman kita tidak ada di unsur jiwani, iman kita tidak ada dalam pikiran, iman kita letaknya bukan di situ, dia ada di dalam roh kita. Nah, saudara, oleh karena itulah yang paling kita mulai dari yang paling sederhana. Untuk terjadi pertumbuhan ini sederhana. Mulai dari seorang anak manusia yang masih bayi lahir, dia langsung diperkenalkan yang namanya ASI. Dan itu adalah makanan. Ada kata ibunya atau ada pertimbangan-pertimbangan lain tidak bisa diberi ASI karena memang tidak ada ASI dan lain sebagainya, maka tetap akan diberikan makanan. Entah susu apa namanya, macam-macam. Tapi khusus untuk bayi yang baru lahir itu. Jelas makanan dan sekali lagi makanan. Berarti dalam hidup manusia, mulai dari bayi
sampai ia sudah menjadi sangat tua, tidak lepas dari makanan. Ketika seseorang tidak bisa makan dan harus masuk di rumah sakit, maka pertolongan pertama juga adalah makanan yang harus diinfuskan ke dalam tubuhnya. Itu sebabnya orang-orang yang sakit sekian lama dan dioperasi dan katanya belum bisa makan, dia tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena ada infus yang masuk, ada makanan yang, antara lain ada makanan yang masuk dalam bentuk cairan. Nah, saudara, jadi tidak lepas ini. Hanya sayangnya, karena roh ini tidak kelihatan bentuknya, padahal sebenarnya gampang. Seorang yang masih hidup, kenapa dia hidup? Karena dia ada roh. Tidak usah kita cari tahu bentuknya bagaimana. Kenapa seseorang punya kehendak, perasaan dan pikiran? Karena dia ada jiwanya. Tidak usah kita cari tahu bagaimana modelnya, bentuknya, tetapi yang jelas yang mutlak selalu diberi makan dan sangat diperhatikan adalah tubuh. Ibadah ini jam 7 dimulai. Mungkin sebagian besar belum sarapan, tapi sebagian juga mungkin tidak bisa tidak, harus sarapan dulu. Melewati satu kali tidak makan pagi, hanya makan siang, mungkin masih bisa. Satu hari satu kali, atau 2 hari sekali, masih bisa juga. Menurut keterangan dokter, seorang manusia bisa makan, bisa tidak makan 40 hari lamanya, tetapi dia harus minum. Makanya ada orang yang bisa puasa 40 hari, tapi hanya minum air. Tetapi yang jelas, tidak bisa beraktivitas sebagaimana orang yang makan. Dan makanan juga punya pengaruh yang tergantung makanan apa yang masuk. Punya pengaruh terhadap tingkat kecerdasan seseorang, antara lain. Jadi makanya kalau saudara punya entah anak tinggal atau apa di rumah, yang saudara lihat, aduh kenapa punya bodoh ini. Karena saya pernah punya karyawan, disuruh fotokopi merah muda, datang hijau muda. Ya. Disuruh fotokopi kuning, datang merah muda. Sehingga saya harus robek-robek di depannya. Kenapa? Masa hamba Tuhan emosi? Bukan. Tetapi itu mendidik untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ini kan sangat apa dia buta warna? Saya tanya, kamu buta warna? Tidak, Om. Terus tadi saya suruh apa kamu? Merah muda kan? Iya, Om. Terus kenapa datang hijau? Oh iya ya. Enteng sekali. Oh iya ya. Jadi ada orang yang model kayak begini. Mungkin juga karena hanya dari faktor itu. Ada dari faktor genetik, ada memang juga dari faktor gizi yang kurang. Jadi banyak pengaruhnya. Tetapi yang aneh, kenapa tidak pernah lupa kita beri makan ini tubuh? Tidak pernah lupa, saudara. Tidak pernah lupa. Dan dia harus makan sesuai yang dia butuhkan. Walaupun tentu kita beda-beda.
Makin orang itu besar, makin porsi besar juga. Jadi jangan saudara heran, kenapa ya? Ya memang porsinya besar. Coba kasih porsi kecil. Nah cukup. Ya. Oke, sekarang kita tahu bahwa makanan bagi tubuh kita adalah lauk pauk. Ini makanan untuk tubuh. Tergantung apa menunya. Tapi yang jelas cocok selera. Walaupun cuma kangkung ca sama sambal terasi. Nasi satu gunung. Ya, itu remaja. Biasanya remaja kalau makanya kalau jambore jambore pemuda remaja atau pelajar tidak cukup satu karung. Ya, pertumbuhan. Tapi kalau seumur lantas masih makan satu gunung, nah itu cepat mati. Ya, karena yang dia makan itu racun. Ya, tapi kalau masih remaja pertumbuhan. Nah, saudara, ini yang selalu kita ingat. Tetapi apa kata ketika Yesus lapar, tadi kita sudah baca, minggu lalu juga kita sudah baca, ketika Yesus puasa 40 hari lamanya, Alkitab mengatakan laparlah ia. Jadi jangan mengatakan Yesus tidak lapar, laparlah ia. Maka datanglah si pencoba itu iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti ada kaitannya. Manusia kalau tidak makan untuk fisiknya, satu saat lewat 40 hari dan dia tidak minum, maka dia juga bisa mati. Berarti makanan untuk tubuh memang juga diperlukan. Makanya Yesus berkata, bukan hanya dari roti saja. Berarti tetap dibutuhkan, tapi bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, berarti yang sudah diucapkan, yang ada tertulis. Jadi firman Allah ada hubungannya dengan hidup. Kalau kita masih hidup. Jadi tidak cukup hanya memberi makan bagi tubuh kita, tetapi ada yang membuat tubuh kita ini bisa bergerak, bisa beraktivitas, oleh karena ada roh yang menghidupkan kita sehingga kita hidup. Dan makanan bagi roh itu adalah firman Allah. Ini sering tidak diperhatikan. Demikian juga jiwa kita, makanan bagi jiwa kita adalah hiburan. Entertainment. Tetapi jangan lupa, ini bukan bicara hal duniawi, saudara. Ada kelompok ekstrim, ada kelompok yang bukan ekstrim, tetapi menghalalkan semua. Kita tidak masuk di kedua-duanya.
Kelompok ekstrim menganggap semua hiburan dosa. Makanya tempo dulu kalau jamaat pergi berenang, aduh takut sekali berenang. Kenapa? Karena kalau berenang, dia lihat orang punya celana, dia lihat orang punya BH. Loh, ini mau pergi berenang olahraga atau mau pergi melihat? Saudara, semua bentuk hiburan dosa, tapi sekarang malah lebih parah lagi, bukan dosa. Hampir semua pendeta punya rumah ada bioskop. Dulu nonton bioskop juga dosa. Bayangkan ya. Coba pergi periksa semua pendeta punya rumah, pasti ada bioskop. Bioskop kecil, tak pasang di dinding. Ada satu siaran televisi yang non-stop bioskop terus, big movie, bioskop terus. Pertunjukan selanjutnya akan dimulai. So tangkap kan TV apa itu? Padahal ada jiwa ini, saudara, banyak orang rohnya bagus, jiwanya merana, dan paling banyak dialami ini adalah para pendeta, hamba Tuhan. Apalagi kalau dia gembala, rohnya bagus, jiwanya merana. Kenapa? Kalau jamaat ada pergumulan, dia konseling sama pendeta, hamba Tuhan, gembalanya. Oh tante, kasihan tante. Oh kasihan kita di bagian. Oh kasihan. Sudah. Gembala siapa yang mengatakan? Sudah om, sabar. Siapa? Sudah tante, sabar ya. Nanti Tuhan siapa? Nah, oleh karena itu dikatakan firman, ini perlu seimbang pertumbuhannya. Sebab kalau tidak seimbang, ya sama dalam kehidupan hari-hari, badan besar, tapi ini kecil. Nah, tidak seimbang. Ataupun juga pertumbuhan jiwanya lambat. Masih ingat Yoyo? 2 minggu lalu, ya kan? Aja kasihan, ada di belakang dia, pamalu. Aja ke gereja. Jadi tim besuk pergi mana Yoyo itu? Dia ke sana keluar. Ini. Meleleh kanan, meleleh kiri ludahnya. Selamat sore om. Iya. Nah ini, ya tentu kan tidak pas. Nah saudara, ketika Yesus menyatakan kebenaran ini, bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang diucapkan, firman yang tertulis, firman yang sudah pernah dikatakan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, sejauh mana kebenaran pertumbuhan rohani atau iman itu oleh firman Tuhan? Sebab yang terjadi adalah memang ada orang yang tidak suka firman. Ada juga yang hanya suka dengar tapi tidak mau melakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah,
Itu firman Tuhan yang sudah didengar. Itu kemana semua? Kemana semua? Bahkan ada orang Kristen dengan sombong dan dengan congkak dan dengan keangkuhannya berkata, kita sudah muntah-muntah dengan firman. Saya bilang, cilaka, ini orang dia sumpah dirinya. Saya takut mendengar itu, saudara. Kalimat itu seperti kayak guntur menggelegar, mengagetkan saya. Kita sudah muntah-muntah dengan firman. Dia lupa bahwa itu akan dia alami, dan perkataannya itu iblis akan garap dan membuat dia memelas untuk meminta firman, dan firman tidak ada baginya. Saudara bisa bayangkan tuh kalimat yang sangat kasar di hadapan Allah. Itu sama dengan menghujat Allah. Muntah-muntah dengan firman. Tidak usah dulu muntah, lakukan saja dulu apa yang sudah Sekarang kalau muntah, sekarang pertanyaannya, apakah firman yang masuk itu sudah menghasilkan pertumbuhan? Dan rupanya memang tidak masuk. Bukan muntah-muntah, dia muntahkan. Di mana tingkat pertumbuhan itu? Padahal saudara tahu, untuk membuat seorang ini bisa bertumbuh di dalam imannya, di dalam rohaninya, Tuhan begitu memperhatikan masalah pertumbuhan ini, sehingga untuk pertumbuhan ini saja Tuhan menyediakan 5 jawatan. Mari kita baca dulu Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11. Sudah? Efesus pasal 4 ayat 11. 2, 3. Ulang-ulang, yang lain belum dapat. Efesus itu di depan sekali mungkin. 2, 3. Untuk apa Tuhan menyediakan begini punya banyak? Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ayat 12, untuk apa? 2, 3. Siapa orang-orang kudus yang perlu dilengkapi? Jemaat Tuhan, setiap orang percaya. Tuhan harus menyediakan 5 jawatan ini dengan fungsinya masing-masing, supaya saudara dan saya bisa diperlengkapi. Dan kalau kita baca terus, kita diperlengkapi ini supaya di dalam tingkat pertumbuhan kita. Mari kita lihat, kita baca lanjut dulu 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang anak Allah. Berarti kalau ada pengetahuan yang benar, ada pengetahuan tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya tergantung sejauh mana dia memahami dan sejauh mana dia bisa menimbang segala apa yang dia dengar. Nanti kita baca yang lain lagi. Lanjut dulu. Tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, gereja sekarang sedang dilanda dengan satu serangan yang mereka sendiri tidak sadari. Makanya kami terbeban. Beberapa bulan belakangan ini Roh Kudus mendesak dan memberikan
pemahaman tentang situasi kondisi sekarang. Makanya saya langsung kontak kepada beberapa hamba Tuhan yang juga dapat memahami akan hal ini dan kami sharing. Dan kemudian kami akan jadikan materi untuk seminar yang akan datang dalam ulang tahun gereja yang akan datang. Ini sudah diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Serangan gereja yang terdesak, yang paling harus diwaspadai akhir zaman adalah penyesatan. Karena awalnya bukan. Semua yang terjadi awalnya, penyesatan-penyesatan yang terjadi awalnya itu hal-hal rohani. Makanya namanya kult, bukan okultisme tapi kult. Kalau okultisme gampang diketahui, ini mana, ini iblis punya, ini iblis punya, ini iblis punya. Kalau kult, apa itu? Kalau kult itu adalah pengajaran kekristenan yang dibelokkan dengan pengajaran sendiri, dengan ciptaan sendiri dan pemahaman sendiri. Ini sangat berbahaya karena bentuknya rohani. Apa yang melanda gereja sekarang sudah tidak berpusat kepada Kristus. Makanya tema yang kami siapkan untuk tahun depan adalah berpusat kepada Kristus. Kenapa Tuhan, kita kembali kepada topik ini, kenapa Tuhan perlu memberikan rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala, hanya untuk melengkapi saudara dan saya supaya ada pertumbuhan, bukan lagi tingkat anak-anak yang diombang-ombingkan oleh angin pengajaran. Satu saat saya sharing dengan seseorang tentang pelayanan, dan bicara orang ini mengangkat topik sebuah gereja besar, gereja yang dikenal di negeri ini, yang buka di mana-mana. Dan kemudian saya katakan, sayang ya, karena gereja akhir zaman ini telah meninggalkan satu istilah kuno. Istilah kuno dulu waktu saya masih kecil yang sering dipakai, melebarkan kerajaan Allah. Masih ingat itu istilah? Orang-orang Pantekosta Toto pasti ingat ini istilah. Melebarkan kerajaan Allah, melebarkan kerajaan Allah, melebarkan kerajaan Allah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bukan kerajaan Allah yang dilebarkan, tapi kerajaan gereja yang dilebarkan. Sudah tahu kalau GPPS mau merajalela di Sulawesi Tengah sudah lama. Kita akan sudah punya ratusan jamaat di seluruh Sulawesi Tengah. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Banyak dari berbagai organisasi yang sedang bermasalah di intern mereka, kemudian datang meminta gabung. Saya bilang tidak. Kalau kamu berani keluar 10 jari, masuk dengan tangan kosong ke GPPS dan mengikuti segala hal yang ada, oke. Tapi kalau kamu mau keluar dengan pertikaian, perkelahian, tidak usah. Di sini bukan tempat berkelahi. Tidak ada roh untuk pemberontak di sini. Akhirnya mereka tidak jadi. Itu sebabnya kita hanya tetap belasan, karena tidak begitu mudah untuk ini. Saya katakan, kita semua tahu dan memahami, gereja adalah gereja. Gereja bukan perusahaan. Kalau saya punya teman, seorang pebisnis berkata begini, saya punya visi 100 perusahaan. Saya bilang oke, 100 perusahaan di negeri ini, bagus. Di setiap provinsi ada saya punya cabang perusahaan, bagus. Tetapi apakah gereja harus memiliki visi yang seperti itu? Harus ada 100 GPPS di Sulawesi Tengah? Kalau visi yang seperti itu datang kepada kita,
Itu bukan visi dari Allah. Kenapa harus buka? Harusnya kan melebarkan kerajaan Allah. Apakah kalau so tidak ada GPPS, gereja lain so tidak bisa Tuhan pakai? Oh, di sana ada ini. Jadi kita harus masuk. Apakah gereja lain Tuhan tidak pakai? Harus GPPS? Nggak mutlak. Semua Tuhan pakai sesuai dengan panggilan masing-masing. Kita hanya mau menangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Ada gereja yang naksir masuk di Palu. Saya katakan, menurut yang saya tahu, Alkitab memberi petunjuk bagaimana caranya membuka jemaat. Adakan pemetaan rohani dulu. Dan saudara tahu, kalau saudara mau mengatakan pemetaan rohani di Palu ini ada 85 gereja dari kota kecil yang hanya ratusan ribu orangnya. Dan juga ini aneh, saudara. Bisa ada 85 gereja, itu aneh. Terus 85 gereja ini apa Tuhan tidak pakai sehingga kamu punya gereja harus hadir di sini baru sempurna ini gereja-gereja di Kota Palu? Diam dia. Silakan, welcome, semua boleh datang ke Palu, tapi pertanyaannya sederhana. Apakah harus ada GPPS di Palu baru sempurna ini gereja di Kota Palu? Tidak, semua Tuhan pakai. Jadi saudara, ini yang sedang melanda otaknya para pendeta, pemimpin. Ini yang sedang melanda. Banyak yang sedang dilandain seperti ini. Padahal kita ini menangkan jiwa. Makanya saudara, kita hanya tahu di gereja ini kita hanya tahu memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga, bukan untuk hal-hal lain. Dia mau bergereja di sini silakan, tidak di sini ya silakan. Orang-orang yang dimenangkan pun juga tidak pernah diarahkan. Ayo. Nah, saudara, saya tanya, kamu membuka jemaat baru di sebuah kota, itu sama dengan kamu hanya menanti anggota mana yang pindah kemari ya, anggota gereja mana yang pindah kemari ya. Itu terlalu naif. Kalau memang kuat dalam segala hal, silahkan pakai itu untuk menopang yang lain. Mari pergi di suku Wana, mari pergi di suku Lauje, mari pergi lagi di suku-suku terpencil sana. Ada banyak. Di sana tiada kasihan gereja cuma 2-3. Bukan 2-3 mereka tidak bisa sempurna. 2-3 itu mereka tidak sanggup hanya karena banyaknya jiwa dan sedikitnya pelayan Tuhan. Ini memang aneh kondisi sekarang ini, saudara. Ombang-ambing dengan angin-angin pengajaran. Supaya kamu tidak lagi menjadi kanak-kanak. Dan kita gereja tidak boleh memanipulasi tenaga-tenaga muda hanya untuk tujuan, bukan tujuan untuk melebarkan kerajaan Allah, tapi tujuan untuk membesarkan gereja. Mari saudara-saudara serahkan hidup melayani Tuhan. Tuhan pakai saudara masih muda. Bagus. Itu hal bagus kalau orang anak muda. Tapi anak muda jangan kita hanya pakai untuk kepentingan gereja, tapi bukan untuk kepentingan Tuhan. Menghancurkan masa depan mereka. Baik, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, pertumbuhan yang seperti ini kita lihat, kita selesaikan dulu di dalam Efesus pasal 4 tadi. Ya. Ayat 15. Iya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini akan menjadi topik dan tema untuk tahun depan kita. Nanti akan diseminarkan ayat 15 itu. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kita hanya berpusat kepada Kristus dalam pertumbuhan itu. Tidak berpusat kepada puji-pujian, tidak berpusat kepada pengajaran, tidak berpusat kepada karunia, tidak berpusat kepada siapa-siapa, hanya berpusat kepada Kristus yang adalah kepala. Nah, sekarang kepala ini lagi kelidi mau cari tempat duduk yang cocok untuk kepalanya. Nah, ini ya,
Jangan gereja Tuhan yang mengaku Yesus kepala, tapi Yesus tidak pernah dijadikan kepala dan tidak pernah diberi tempat jadi kepala. Tetapi kepujian manusia dan kepujian gereja Tuhan yang kemudian nampak. Bukan itu. Kristus yang harus menjadi kepala. Semua pertumbuhan kita apa saja semua ke arah Kristus. Ya. Jadi pertumbuhan itu harus terjadi. Nah, sekarang kita akan ingat apa yang sudah kita baca dalam Matius 6. Yohanes 6. Pada saat itu orang berbondong-bondong mencari Yesus. Begitu antusias mereka dan begitu banyak orang mencari Yesus dengan sangat serius. Apa yang mereka lakukan? Pada saat mereka tiba di pantai, mereka lihat tidak ada Yesus. Dan mereka dengar bahwa Yesus sudah duluan dengan perahu yang lain, dengan murid-muridnya ke seberang. Maka mereka cepat-cepat ke seberang. Itu yang kita baca ya. Setelah sampai di sana benar ada Yesus. Dan dia berkata, guru, kapan guru tiba? Itu kan juga sama dengan kalimat-kalimat kita ya. Kalau merindukan seseorang, tante kapan tante tiba? Om kapan tiba? Yesus berkata, kamu mencari aku. Ini kalau ada orang begini punya rindu dan dia sambut saudara yang bertanya, aduh kapan tiba? Pasti saudara jawab dengan etis kan? Oh sudah, kemarin. Atau baru saja. Tapi ini Yesus berkata lain. Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, tapi karena kamu sudah makan dan kenyang. Dan rupanya dalam percakapan-percakapan ini Yesus mulai menjelaskan siapa dirinya. Dan ketika percakapan itu terjadi, Yesus bicara tentang roti hidup. Dan begitu Yesus bicara tentang roti hidup, dan siapa yang makan tidak akan mati lagi dan tidak akan lapar lagi, langsung mereka berkata, Tuhan, berikanlah kepada kami roti itu senantiasa, supaya kalau mereka miliki itu tidak ada lagi lapar-lapar. Terjawab sudah kebutuhan, terjawab sudah kebutuhan jasmani, terjawab sudah pergumulan. Karena roti adalah bahagian dari makanan pokok. Nah, roti adalah bahagian daripada kebutuhan pokok untuk manusia boleh hidup secara manusiawi. Tapi mereka tidak menangkap apa itu roti hidup. Mereka tidak menangkap. Dan apa yang terjadi? Yesus selanjutkan, akulah roti hidup itu. Jadi kalau kita mau sederhanakan percakapan itu, kita mau sederhanakan percakapan itu dalam kebiasaan hari-hari, ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Oh, kalau dia orang di sini, oh, itu pale. Mari. Mereka tidak pernah duga bahwa yang dimasukkan roti hidup itu bukan roti hari-hari yang dimakan untuk tubuh. Tapi yang Yesus maksudkan roti hidup itu adalah dirinya sendiri. Sudah tahu? Dari kisah ini kita sudah tahu dan dengan mudah menangkap apa motivasi mereka mencari Yesus. Karena topiknya di situ, perikopnya di situ, orang-orang mencari Yesus. Motivasi orang ini tidak berbeda dengan motivasi umumnya orang-orang Kristen. Tapi kalau saya merenungkan, bukan kesalahan mereka. Kesalahan pengkhotbah-pengkhotbah
Kesalahan hamba-hamba Tuhan. Kesalahan kami. Kenapa? Karena motivasi orang mencari Yesus bisa dimurnikan lewat kebenaran. Tetapi kalau kebenaran itu diberitakan. Tapi kalau di mimbar-mimbar gereja hanya mengajar roti makanan, berkat-berkat jasmani, berkat jasmani, maka dengan sendirinya jemaat Tuhan akan mencari Yesus dengan serius, dengan sungguh-sungguh hanya untuk hal-hal jasmani, hanya untuk merubah nasib dari susah jadi senang, dari miskin jadi kaya. Itu tergantung bahasa mimbar yang disampaikan. Itu sebabnya mengapa Tuhan menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru masing-masing dengan fungsinya, supaya masing-masing melengkapi kita semua melalui pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya dipastoralkan, tapi juga diajar, dididik, digembleng, supaya mereka mengetahui bahwa ada banyak angin-angin yang akan menerpa hidup mereka, supaya mereka tetap berdiri, tetap teguh, tegar, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Betapa kecewanya mereka ketika Yesus berbicara bahwa akulah roti hidup itu. Mereka dengan sangat antusias, dengan serius berkata, Tuhan, ketika Yesus bicara tentang roti hidup yang turun dari sorga, mereka kata, Tuhan, berikanlah roti itu kami senantiasa. Ketika Yesus berkata, barang siapa yang makan roti itu, ia tidak akan lapar lagi. Wah, senangnya. Berarti kalau kita dapat itu, kita tidak usah lagi kekurangan, kita sudah tidak usah lagi kelaparan. Berarti kebutuhan jasmani kita sudah tercukupi, bahkan melimpah. Tapi betapa kecewanya ketika mereka, Yesus berkata, roti hidup itu adalah aku sendiri. Oh, gimana kita mau suruh dia? Kita disuruh makan dia punya tubuh. Oh, nah kemudian mereka sadar bahwa kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan itu adalah templakan-templakan yang sangat keras. Dan mulai mereka menggerutu, perkataan ini terlalu keras, siapa yang dapat menahannya? Dan saudara tahu apa yang kita baca? Mulai saat itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Kalau pertumbuhan tidak terjadi, kita tetap kanak-kanak, kita tetap bayi, kita tidak akan pernah menjadikan firman Tuhan itu sebagai roti hidup, makanan bagi rohani kita. Kita tidak butuh untuk jadikan itu makanan. Kita hanya anggap itu untuk kita dengar. Itu sebabnya terjawablah pertanyaan tadi, kemana semua firman yang dia dengar? Kemana semua itu firman yang dia dengar? Memang dia hanya mau dengar. Padahal firman Tuhan bukan hanya untuk didengar. Karena kita berkata dalam Matius 7, barang siapa dengar firman Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Datang badai, datang hujan, datang banjir, dia tetap berdiri teguh, karena ia melakukan. Jadi saudara, sama seperti beberapa minggu lalu yang kita sudah belajar, firman Tuhan adalah jawaban atas setiap realita hidup yang kita alami. Maka itu juga tidak berbeda. Firman Tuhan adalah makanan rohani untuk pertumbuhan kita. Tetapi kapan firman Tuhan itu menjadi jawaban? Ketika kita lakukan. Kapan firman Tuhan itu mendatangkan pertumbuhan rohani? Ketika kita makan firman Tuhan itu menyatu dengan diri kita, ataupun juga dalam gerak hidup kita ketika kita lakukan. Kalau firman Tuhan kita tidak lakukan, tidak ada pertumbuhan yang terjadi, tidak ada.
Jadi tidak heran orang tua kita dulu ketika anaknya tidak suka makan, dia susah hati. Karena kalau harus dibujuk begitu rupa orang tua dulu, saya tidak tahu sekarang. Kalau orang tua sekarang mungkin dia tinggal kasih game, dia ambil, saya so asik dengan game sambil bergame, asik dia masuk. Nah, kalau dulu tidak, belum ada apa-apa, teknologi belum ada apa-apa, kasihan dulu. Cuma dia kata, kasih masuk, kasih cicak, nanti cicak ambil. Nah itu kasihan dulu, orang cuma punya cicak, tidak punya game. Tapi kenapa harus sampai seperti itu? Supaya mereka bertumbuh. Orang tua yang pas-pasan rela memberikan yang enak-enak bagi anaknya. Dia punya kaldu, dia punya itu ayam, punya lain. Nanti orang tua cuma dapat tulang, isap-isap dia punya ujung. Yang penting anak ini makan. Begitu perhatian yang luar biasa. Jadi saudara, perlu kita pahami. Firman Tuhan, jika kita tidak lakukan, tidak akan pernah menghasilkan pertumbuhan apapun. Kecuali kita lakukan. Sebab pada saat firman Tuhan itu kita lakukan, itu sama dengan firman Tuhan itu kita makan. Makanan rohani masuk di dalam tubuh, menyatu dengan tubuh. Kapan firman Tuhan menyatu dengan tubuh kita dan hidup kita dan jiwani kita, menyatu dengan roh kita pada saat kita lakukan. Perhatikan, suatu pergerakan tubuh yang menjalani hidup ini, seperti sekarang saya berkhotbah dan saya berjalan. Ini bukan hanya semata-mata yang berfungsi hanya tubuh, saudara. Kita tahu pergerakan terjadi karena ada perintah dari otak untuk menggerakkan semua dan bekerja sama dengan semua otot-otot dan saraf-saraf dan sampai ke ujung-ujungnya dan lain sebagainya. Kemudian ada pikiran, ada kehendak, dan roh ini karena kita hidup maka dia bergerak. Jadi menyatu seluruhnya. Sama juga ketika kita melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, berarti nampak di dalam hidup kita, dan itu menyatu secara keseluruhan pada tubuh, jiwa, dan roh kita seluruhnya. Maka terjadilah pertumbuhan. Terjadi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini akan membawa kita mulai dari kanak-kanak sampai kepada remaja dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita lihat di sini, ya. Baik. Dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi, di dalam setiap orang ada yang namanya sifat. Sifat itu juga ada pada tingkat pertumbuhan seseorang. Dan ketika orang dewasa, dia juga punya sifat. Tapi kalau sifat kanak-kanak itu masih ada sampai dia dewasa, tidak heran kalau orang sering kata, anak-anak. Ini. Dia belum mencapai tingkat kedewasaan. Nah, oleh karena itu,
Mari kita menyadari, kita buka dulu, kita baca, saya jelaskan. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 11. Ibrani pasal 5 ayat 11. Sudah? Oke. Kaum laki-laki, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Perempuan, 2, 3. Ya, ditinjau dari sudut waktu. Jadi saudara, kita tidak bisa memungkiri perjalanan hidup manusia seiring dengan waktu. Pertumbuhan setiap orang juga seiring dengan waktu. Itu baru wajar. Kalau pertumbuhan itu tidak seiring dengan waktu atau tidak sesuai, itu tidak wajar. Ada yang tidak beres. Makanya orang tua biasanya kalau umur 1 tahun anaknya belum bisa bicara dan anaknya belum bisa jalan, dia mulai gelisah. Apalagi kalau sudah mulai 2 tahun. Berarti ada kondisi-kondisi di dalam dirinya yang tidak beres. Nah, ditinjau dari sudut waktu. Jadi mau dengan tidak mau, saudara, kita harus malu dengan waktu. Bayangkan, kita sudah jadi orang percaya sekian puluh tahun, tetapi kalau secara fisik manusia so mendekati sedikit lagi. Kalau orang di sini bilang sudah mulai bau, bukan main, anak-anak tidak takut durhaka, dia yang sambung bau tanah. Sedikit lagi. Lantas kalau pertumbuhan rohani kita yang sudah begitu suntuk, umur kita sudah suntuk, tetapi pertumbuhan rohani kita pada begitu lamban, padahal kita sudah lama jadi orang percaya, sudah boleh menjadi tiang-tiang di dalam rumah Tuhan, di mana saja Tuhan tempatkan kita, tapi kita tidak bisa jadi tiang. Terus mau jadi apa? Tidak ada orang tua yang rasa tenang hatinya lihat dia punya anak pertumbuhan. Aduh, kasihan, kenapa yang satu ini ya? Susah sekali makan. Kalau dia punya kakak, 3 loyang habis. Pasti hati tidak. Jadi hati Tuhan itu gimana sih melihat kita? Kenapa? Jadi mari kita perhatikan ini, saudara. Firman banyak, ia tahu. Sekali lagi, selama firman tidak kita lakukan, tidak akan menghasilkan apa-apa, pertumbuhan tidak terjadi apa-apa. Karena setiap kita melakukan firman, itu akan menghasilkan yang namanya pengalaman iman. Pengalaman iman inilah yang akan membawa kita bertumbuh. Oh, begini dan yang kita alami kalau kita lakukan firman. Mulai terjadi pertumbuhan sampai kepada kedewasaan. 13 kita baca. 13 dari Ibrani 5, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran.
Sebab ia adalah anak kecil. Badian mana? Anak kecil. Nah, ya kan? Kan biasa orang tua badian situ. Sekarang sudah makin modern. Sekarang etika berkomunikasi dan etika dalam keluarga itu sudah mulai terkikis banyak oleh karena situasi kondisi modern dan hal-hal yang dilihat di televisi dulu. Kalau orang tua sudah duduk bercerita sama orang tua, tidak ada anak boleh dekat. Sekarang dorang angkat kaki lagi datang. Kalau bisa dua-dua lagi begini. Habis anaknya mendengar dia bersambung-sambung. Iya mak, kita baru dengar dia begitu. Iya pak, yang bersambung-sambung. Dulu tidak ada. Saya tidak tahu belajar dari mana mereka juga sampai sejadi seperti ini nih. Kehidupan hari-hari seperti ini. Dulu enggak. Masuk. Dan tidak usah suruh masuk, tinggal kasih mata. Sekarang dia begini juga. Maksudnya muka dia menantang, dia tidak mengerti. Memang sama dengan yoyo itu. Nggak mengerti. Maksudnya sobat tidak usah ditegur, kasih mata melotot sudah mengerti tidak? Maksudnya apa? Masuk. Ini kondisi sekarang begitu. Ya. Jadi dikatakan di sini 14, tetapi ini yang penting terakhir 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jalur dosa masuk secara alamiah paling gampang melalui panca indera. Itu semua inputnya manusia. Nah, saudara, kita renungkan panca indera yang terlatih, sehingga apa yang dialami oleh panca indera dari luar untuk dia masuk itu ada filter firman Tuhan, ada yang dapat menyaring, ada yang dapat dianalisa secara rohani. Ada pemahaman rohani, pemahaman untuk dalam kebenaran Allah untuk kita lakukan. Maka dia juga sekaligus akan jadi jawaban untuk segala apa yang kita mendapatkan dari panca indera ini. Panca indera terlatih. Apa saudara sudah terlatih mendengar? Terlatih membawa orang jadi dewasa. Apa saudara cepat terpancing emosi ketika mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan? Kalau cepat menyala emosi, maka kita perlu latihan terus. Jadi jangan heran, semakin saudara berdoa, minta pertolongan Tuhan, semakin banyak yang saudara hadapi. Karena itu melatih sampai dia terlatih. Itu orang dewasa. Orang dewasa akan berpikir secara dewasa, bertindak secara dewasa. Dan kata dewasa dalam hal ini bukan hanya dewasa secara pemikiran, tingkat jiwani kita, tapi dewasa di dalam kehidupan rohani, dewasa di dalam iman. Kita berdoa. Dan kita bawa diri kita masing-masing kepada Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Engkau berfirman bagi kami, dan biarlah firman-Mu membawa pertumbuhan bagi setiap pribadi. Bapa di sorga, Engkau tilik setiap keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Setiap pribadi kiranya boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu, supaya kami tidak hanya mencari Engkau untuk hal-hal lahiriah di dunia ini yang akan kami tinggalkan, tetapi kami setiap pribadi sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan untuk kami hadapi, untuk membawa kami semakin bertumbuh dengan dewasa. Dan kami bersyukur karena di balik segala sesuatu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebajikan bagi kami semua. Berkati jemaat-Mu, Engkau tilik setiap pribadi, dan Engkau memberkati pertumbuhan mereka. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang mau mengganggu pertumbuhan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan semuanya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pertolongan Tuhan turun atas setiap jemaat, di dalam kehidupan jasmani, dalam kehidupan rohani, dalam kebutuhan jiwani. Roh Kudus sebagai roh penghibur yang selalu menguatkan dan menghiburkan, dan menolong kami dan mengajar kami dalam segala sesuatu, menuntun kami dalam segala kebenaran, dan dengan kekuatan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Tidak sekedar hanya kami tahu, tidak sekedar hanya kami dengar, tapi kami mau menyatu dengan firman. Firman telah menjadi daging di dalam diri kami. Amen. Dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan. Dengan apa yang akan kami persembahkan, sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, dan kami boleh diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dan kita bawa persembahan kita pada Tuhan.
syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.